Ya, ini udah akhir dari 2024, sebentar lagi 2025. Bahkan kalian menonton video ini bisa jadi di tahun 2025. 2025, bumi ini sudah lama sekali berputar. Sudah lama sekali lahir dan kalian juga sudah lama lahirnya. Nah, karena sudah lama lahirnya, jadi aneh rasanya kalau kalian masih hidup dengan pembodohan. Tidak melawan pembodohan, tidak melawan rasa malas, tidak berpikir kritis, merasa semuanya baik-baik aja, merasa semuanya aman-aman aja selama kalian kumpul rame-rame setiap hari, nongkrong setiap hari, tanpa mikirin apa yang terjadi nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Aneh gak sih rasanya kalau di satu tongkrongan itu beberapa dari mereka, 1 atau 2 orang, 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, nasibnya berubah, tapi beberapanya lagi gak berubah gitu. Masih gitu-gitu aja. Aneh gak sih rasanya? Padahal kita mulai dari titik yang sama. Kenapa ada orang sekarang yang berada di titik yang berbeda? Kalau memang judulnya adalah movement bareng-bareng, bergerak dengan solid, solidaritas adalah nomor 1 di dunia ini. Kenapa ada orang yang sekarang berada di titik yang berbeda sementara kita ngakunya, kelihatannya start atau mulai dari titik yang sama? Fakta-fakta itu menunjukkan bahwasannya secara diam-diam masing-masing dari kita memikirkan nasib kita sendiri. Dan hanya beberapa orang yang paham itu, yang sadar itu. Akhirnya secara diam-diam orang-orang itu bergerak atau maju tanpa ngasih tahu teman-temannya yang lain, yang sama-sama ngaku bahwasannya kita mulai dari titik yang sama. Padahal semuanya enggak. 0, kosong. Kita murni manusia. Ya, murni manusia. Ini bukan bicara tentang kebaikan, tapi ini bicara tentang akal dan kesadaran bahwasannya masing-masing dari kita pada akhirnya hidup masing-masing. Jadi nggak ada tuh yang tua, kayak makan bareng-bareng sampai tua, sukses bareng-bareng sampai tua, solid bareng-bareng sampai tua. Nggak ada. Itu kayak klise kali, bro. Benar-benar klise itu. Jadi di tahun 2025 ini, tolonglah, kan, apapun hobi kalian, apapun pekerjaan kalian, atau apapun cita-cita kalian, ketika kalian sekarang lagi merintis dan lagi menampung prinsip-prinsip yang gak jelas di luar sana, lagi mengkoreksi, lagi memfilter mana yang salah, mana yang benar, harusnya pertajam lagi kekritisan berpikir kalian. Lihat kiri kanan, lihat aspek A, B, C sampai Z. Lihat banyak hal. Jangan cuma lihat apa yang kalian lihat sekarang. Rasakan hal-hal yang mungkin selama ini gak kalian rasakan gitu. Kayak apa ya? Masa kalian ngerasa semakin lama kok semakin gak nyaman? Kok di tongkrongan ini, di lingkungan ini, di perkumpulan ini uangku segini-segini aja, atau bahkan makin lama makin berkurang karena dihutangi abang-abangan gitu kan. Jadi ayolah, untuk apapun sekarang yang kalian kejar, untuk apapun yang sekarang kalian harapkan, jangan ikuti jejak orang, jangan ikuti jejak siapapun yang tidak makan dari hal yang dia cintai. Serius gue bilang. Misalnya kan, berulang kali gue bilang, misalnya kalian musisi, terus kalian ada tuh menyembah satu orang atau menjadikan satu orang menjadi panutan. Akhirnya kalian gabung ke komplotan itu, sementara mereka-mereka yang di komplotan itu bahkan tidak makan dari musik. Lalu apa yang kalian sembah? Bukan sembah karena dia punya uang ya, dalam artian ini ya. Maksudnya
Apa yang mau kalian tiru dari seseorang yang bahkan tidak makan dari apa yang dia cintai? Hanya gara-gara hobi kalian sama, hanya gara-gara kegiatan bermusik kalian sama, bukan berarti kau harus takut kalau memang kau harus ninggalin dia. Kau gak harus takut, bro. Yang harus kau takuti adalah masa depanmu kalau kau seandainya terus berada di dekat orang-orang itu. Itu maksudnya. Jadi, ayolah, kasihani orang tuamu, kasihani mimpi-mimpimu, kasihani teman-temanmu yang selama ini kau repotkan. Ya, kasihani orang tuamu karena masih kau pergunakan uang-uang mereka untuk memenuhi omong kosongmu. Kasihani. Jadi mending kalau kira-kira kau udah ngerasa cukup, udah ngerasa puas, tapi gak dapat apa-apa dari satu komplotan, satu kumpulan, kau keluar. Itu terus yang ku ingatin sama orang-orang. Kau keluar, karena yang harus ditakuti adalah masa depanmu. Hidup memang cuma sekali. Jadi kalau soal masa depan gak perlu takut lah, yang penting bisa makan. Gak ada itu, kau jangan percaya sama orang-orang pemalas. Ya, sama orang-orang pemalas yang bersembunyi di balik hidup tidak butuh uang. Itu sesat, bro. Itu sesat. Sumpah. Realitanya adalah mereka semakin tidak dihargai karena mereka tidak mampu menghasilkan uang, karena mereka makan pun ngemis, karena mereka numpang di tempat tinggal orang, karena mereka cacingan. Gak ngerti lagi aku menggambarkan orang-orang yang kayak gitu. Jadi intinya, jangan contoh, jangan ikuti, dan kau harus keluar dari komplotan yang tidak makan dari apa yang mereka cintai. Jangan sembah, jangan menginfluenskan orang-orang yang bahkan tidak makan dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka cintai, dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka tidak makan dari situ. Jangan disembah, jangan diinfluence, bahkan untuk menyelamatkan masa depanmu, jangan kau berteman lagi sama mereka. Oke, selamat tahun 2025. Kritis lagi boy, jangan tolol-tolol kali.